Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak semuanya. Mohon izin minta waktunya sebentar ya Bapak Ibu sambil menunggu panggilan dari pelayanan. Kami dari instalasi farmasi akan menyampaikan sedikit materi Ibu Bapak ya. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk Ibu Bapak semua. Jadi di sini kami akan membawakan materi peran keluarga dalam meningkatkan kepatuhan pasien minum obat. Lanjut. Nah, kita pahami dulu ya, kepatuhan minum obat itu seperti apa. Patuh mungkin kata lainnya taat ya Ibu Bapak ya. Jadi yang dimaksud dengan kepatuhan minum obat itu adalah perilaku pasien dalam minum obat secara benar, sesuai dosis, frekuensi, dan waktunya. Jadi maksudnya perilaku bagaimana pasien minum obat. Bapak Ibu kesini berobat, ketemu dokter, dapat resep, dapat obat ya, benar ya. Nah, dokter sudah menuliskan misalnya obat A minumnya 2x1. 2x1 itu pengertiannya sehari dalam 24 jam itu 2 kali, pagi dan malam, selisih pagi ke malam 12 jam. Itu namanya frekuensinya, waktunya pagi dan malam. Kemudian dosisnya misalnya 2 kali 500 mg. Tapi karena kita atau pasien keluarga pengen cepat sembuh misalnya, yang harusnya diminumnya 2x1, biar cepat sembuh saya minumnya 3x1 aja. Walaupun dokter nyuruhnya 2x1, atau misalnya 2 kali 500 mg, sakit saya nggak terlalu sakit, saya minum setengahnya aja misalnya. Jadi 2 kali setengah 500 jadi 250 ya. Nah, jadi itu yang dinamakan kepatuhan minum obat, itu perilaku pasien minum obat sesuai dengan dosisnya, frekuensinya, dan waktunya. Waktunya misalnya harusnya diminum pagi karena pasiennya malas, saya minumnya siang aja atau saya malam aja ya. Jadi yang dimaksud kepatuhan minum obat adalah seperti itu. Lanjut. Kenapa pasien harus patuh minum obat? Bapak Ibu atau keluarga pasien kesini mengantar pasien untuk berobat, tujuannya adalah supaya sembuh dari sakit ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk mencapai tujuan itu supaya pasien cepat sembuh, tentu minum obatnya itu tadi sesuai dosis, sesuai frekuensi, sesuai waktu. Tapi kadang itu tadi ada yang malas, yang harusnya 2 kali cuma sekali ya, yang harusnya 500 mili cuma 250 mili. Kenapa pasien harus patuh minum obat? Mencegah dan menunda progresivitas penyakit. Kalau kita atau Bapak Ibu semua tidak minum sesuai dengan aturan yang ditulis di resep atau tidak sesuai dengan resep, maka akan tertunda ya. Jadi yang harusnya mungkin 3x1 selama 5 hari ya, jumlah obatnya berarti 15. Bapak Ibu atau kita malas cuma 2x1 atau 1x1, artinya apa? Terapinya tidak tercapai ya. Jadi itu akan menunda keberhasilan terapinya ya. Untuk itu tadi kita kembali lagi bahwa kita harus patuh dalam minum obat. Kenapa lagi pasien harus patuh minum obat? Untuk tercapainya keberhasilan terapi tadi seperti saya sampaikan ya. Minum obat sesuai dengan resep, sesuai dengan dosis yang sudah dituliskan oleh dokter. Mengurangi beban biaya kesehatan. Kok bisa?
Ya, jadi kalau kita minum obat sesuai dengan aturannya, ya, bahwa itu tadi obat harus dihabiskan, terutama misalnya golongan antibiotik, ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, mungkin udah pernah juga minum ya obat antibiotik. Apa yang disarankan oleh petugas harus dihabiskan. Tapi kadang karena kita bosan, ngerasa sudah enak badannya, batuk pileknya sudah hilang, pusingnya sudah hilang, antibiotik yang harus dihabiskan dalam 5 hari, minumnya 3 kali 1, cuma 3 hari aja, obatnya tidak dihabiskan. Mungkin untuk sementara sembuh Bapak Ibu, tapi ternyata nanti ulang lagi. Nah, ulang lagi, kita merasa demam lagi, kita merasakan gejala lagi, kita terpaksa kembali lagi ke dokter. Berarti itu kan menambah biaya, ya. Seandainya kita minum obat sesuai dengan resep yang diberikan, itu tadi mengurangi beban biaya kesehatan. Bila obat tidak digunakan sesuai petunjuk, hal ini berisiko membuat penyakit keluhan yang dirasakan tidak sembuh, berkurang atau justru semakin parah. Ya, tadi seperti yang disampaikan, kalau minumnya nggak sesuai aturan, itu tadi mungkin sembuh, tapi sembuh sesaat. Tujuan terapinya akhirnya tidak tercapai. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian cara minum obat yang kurang tepat juga beresiko menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Ya, jadi apa misalnya? Mungkin ada, kita pernah dengar obat-obat penurun kolesterol ya. Kenapa disuruh minumnya malam hari biasanya? Ibu pernah dengar obat simvastatin mungkin ya, atau penurun kolesterol yang lain. Di resep biasanya ditulis diminum pada malam hari. Kenapa harus malam hari? Karena produksi kolesterol di dalam hati itu terjadinya pada malam hari. Kalau dia dikasihnya di pagi hari, siang hari, efeknya tidak maksimal kolesterolnya, produksinya malam, jadi masih tetap. Itu yang efek sampingnya lah, kok kolesterolnya nggak turun-turun. Ternyata cara minumnya yang tidak sesuai. Atau obat diabetes, metformin ya. Bapak Ibu pernah dengar ya, metformin rasanya obat anti diabetes yang cukup terkenal ya. Metformin cara minumnya apa? Bersama makanan atau sesudah makan. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau perut kosong pencernaannya akan kena. Metformin itu jadi kalau bersama makan, makanan akan menjadi kayak bantalan di lambung. Jadi efeknya obat ke dinding lambungnya tidak terlalu apa ya? Dia tidak, kalau tidak dengan makanan mungkin dia akan merangsang asam lambung ya. Itu yang ditakutkan. Jadi itu maksudnya ya, akan timbul efek samping yang tidak diinginkan. Sekarang kenapa pasien itu nggak patuh minum obat? Ya, Bapak Ibu. Satu, bosan. Ya, ini maaf, penggunaan obat-obat di rumah sakit jiwa sini, mungkin Bapak Ibu atau yang keluarga yang sedang sakit, pemakaian obat-obat di rumah sakit jiwa memang jangka panjang. Ya Bu, jadi pasiennya mungkin bosan, keluarganya juga yang ingatkan juga mungkin bosan ya Bapak Ibu ya. Keluarga yang harus mengantarkan kontrol tiap bulan ya, mungkin ngerasa juga ada rasa bosan ya. Jadi itu ya, jadi akhirnya bosan, tidak kontrol, tidak minum obat, tidak patuh artinya, tidak suka rasa obat. Namanya obat ya Bu ya, bukan permen, bukan gula, bukan sirup. Obat umumnya rasanya memang tidak nyaman. Ada obat-obat tertentu seperti obat anti malaria ya, itu pahitnya minta ampun. Obat-obat seperti metilprednisolon juga ya, pahit ya. Kemudian motivasi keinginan sembuh yang kurang ya. Susah kita kalau mau sembuh tapi motivasinya diajak berobat, males nanti aja ya, males ketemu, nanti ngantrinya lama
ya. Terlalu banyak obat yang harus diminum, ya Ibu ya, Bapak Ibu ya. Mungkin satu resep bisa ada sampai 4-5 macam, ya. Kebayang minumnya kayak mana ini? Ya, mau minum 1 atau 2 macam aja rasanya sudah sulit, apalagi harus minum 5 macam obat, ya, dengan rasanya yang mungkin ada yang pahit, banyak yang pahit, ya. Kemudian kurang percaya terhadap efektivitas pengobatan, ya. Kadang paling dikasih obat itu lagi paling nggak sembuh, ya. Kenapa saya nggak dikasih obat yang lain, ya? Itu juga membuat pasien tidak patuh. Kadang karena sudah sering bolak-balik kontrol, nanti di pikirannya, saya dapatnya obatnya yang itu lagi, padahal saya kemarin nggak sembuh dengan obat itu. Akhirnya membuat pasien tidak patuh, tidak minum obat. Lanjut. Nah, di sini tadi kembali ke judul ya, peran keluarga dalam mensupport pasien untuk patuh minum obat. Perlunya dukungan keluarga untuk keberhasilan terapi. Seperti apa dukungan keluarga itu? Ya, Bapak Ibu, dukungan keluarga adalah sikap atau tindakan penerimaan keluarga terhadap anggota keluarga yang sakit, ya, berupa dukungan informasi, dukungan penilaian, dukungan moral dan emosional, juga dukungan material, ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu, ya, dukungan keluarga sangat-sangat penting, ya. Karena kalau kita untuk pasien di rumah sakit jiwa umumnya tetap perlu harus dukungan keluarga. Beberapa hal ada kami lihat pasien datang sendiri, tidak didampingi keluarga, ya. Sebenarnya dengan didampingi keluarga, pasien akan merasa lebih nyaman, lebih aman, ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Jadi dukungan seperti itulah, ya, mengajak kontrol, mengingatkan, itu dukungan, ya. Makanya di sini dukungan informasi, misalnya, yuk Nak, Dek, ini hari misalnya, udah jadwalnya kontrol kita hari Senin, di hari Sabtu sudah kita ingatkan, kita informasikan supaya jangan lupa, ya, waktu kontrolnya. Dukungan penilaian, bisa Kak, nah sudah lebih baik sekarang daripada sebelumnya, kami minum obat kemarin dengan rutin, yuk kita besok kontrol lagi, kita ketemu dokter lagi, ya. Dukungan moral jelas, ya, kita mensupport, tadi itu termasuk dukungan moral, ya. Dukungan material, emosional, ya. Lanjut. Ini hampir sama kayak tadi, ya. Dukungan keluarga dapat berupa pembiayaan, ya. Ya memang tidak dipungkiri bahwa berobat memang butuh biaya. Tapi kalau BPJS sebagian besar obat kan sudah ditanggung, ya Ibu Bapak, ya. Jadi mungkin yang diperlukan biaya transportasi, ya, seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan dukungan pembiayaan. Mengawasi saat minum obat, jadwal pemberian obat. Nah ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, ya. Untuk pasien yang sedang masih sakit, pemberian obatnya tolong diawasi, ya. Jangan nanti obatnya langsung sampai rumah, obat yang dapat dari rumah sakit langsung dikasihkan pasiennya, langsung bilang ini nanti obatnya diminum, ya, ada aturan pakainya. Kita harus mengawasi Ibu Bapak, ya, jangan dilepas seperti itu aja, ya. Karena apa? Takutnya nanti itu tadi pasien bosan, ya, tadi ada. Akhirnya obat yang dikasih tidak diminum, ya. Kalau tidak kita awasi, nanti mungkin minum yang harusnya 2 kali 1 karena malas bosan diminum cuma 1 kali 1. Akhirnya tujuan terapinya tidak tercapai. Mengantar kontrol ulang, ya. Itu tadi
memberikan motivasi, perhatian, dan simpati. Ya, itu tadi dukungan moral, kita nanya kapan harus kontrol, kita nungguin waktu minum obatnya, mengingatkan, itu merupakan perhatian dan simpati. Mengontrol pasien saat beraktivitas, ya, ini juga mohon perhatian ibu bapak semua. Jadi pada saat yang sakit beraktivitas jangan dilepas gitu aja, ya, tetap dilihat ya ibu bapak, kita lihat sudah bisa belum yang sakit ini melakukan aktivitas di luar sana, ya, karena tetap harus dapat perhatian dari kita, ya, ditakutkan nanti melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Mengapa dukungan keluarga diperlukan? Pasien belum mampu mengatur jadwal minum obat. Itu tadi seperti saya bilang, kadang pasien walaupun di apotek sudah dijelaskan ya ibu bapak ini nanti minumnya 2 kali 1, kalau pagi jam 7 malam jam 7, pagi jam 8 malam jam 8. Mungkin di hadapan petugas apotek pasien akan iya aja, ya, karena salah satunya juga pengen cepat selesai, ya. Pasien belum mampu mengatur jam, itu tadi peran keluarga, ya, jadi harus ditungguin, ya. Bisa jadi itu tadi karena bosan akhirnya obatnya nggak diminum. Pasien belum tahu jenis obat yang diminum, ya, sama, itu hampir sama juga dengan, jadi dia belum tahu jadwal, belum tahu jenis obat, ya, jadi perlu pengawasan dari kita. Pasien perlu dibantu untuk bersosialisasi kembali, ya, perlu dukungan kita, mungkin kita ajak, ya, misalnya kita kemana ada acara, kita ajak, kita dampingi, kita ke pasar, kita ajak, ya, jadi pasien juga mulai bersosialisasi, beraktivitas, membantu permasalahan yang ada pada pasien, ya. Jadi inilah dukungan, ya. Jadi terutama dengan keluarga pasien juga biasanya akan lebih dekat. Mungkin ibu bapak akan tahu misalnya ada masalah apa dengan yang sakit, ibu bisa tanyakan, bapak bisa tanyakan ada masalah apa, kok nggak mau berobat lagi, kok malas berobat misalnya, ya, perlu ditanyakan. Menghargai pasien secara pribadi untuk menumbuhkan rasa percaya diri pasien. Jadi pasien juga perlu diberikan ruang, ya, Bapak Ibu. Jadi apalagi misalnya mungkin sudah minum obat sudah cukup lama, perbaikannya sudah cukup, nampak baik, kita kasih kesempatan, kita kasih kepercayaan. Misalnya yuk kita ke toko, ke warung, coba kamu sana, ya, beli, bayar, kita bisa lihat, kita kasih kepercayaan dia untuk melakukan kegiatan, ya. Lanjut. Jadi itu tadi Bu Bapak, ya, sedikit dari kami yang kami sampaikan. Kepatuhan, peran keluarga dalam menunjang kepatuhan pasien minum obat, ya. Harapan kami di sini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk ibu bapak semua, terutama dalam mendukung, ya, mendukung keluarga kita yang kebetulan sedang sakit, ya. Jadi dukungan keluarga sangat besar pengaruhnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya untuk ibu bapak semua. Saya mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu yang mau ditanyakan? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kabupaten Solo, Kecamatan Besari, Desa Tumbuhan. Kami sangat mendukung masalah obat ini. Adik aku ini kalau tidak makan obat, kenapa? Dia ini udah 20 tahun di obat. Jadi
sangat mengharapkannya. Jangan niat sampai habis putus obat itu. Kami harapkannya. Adik aku ini kalau tidak makan obat kenapa Bu? Iya, sangat mendukungnya. Masalah obat itu. Macam mana syukur alhamdulillah juga kan ini dapat kalau pakai duit kami agak susah soalnya jauh rumah itu pakai di sini itu ya itu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Berarti inilah yang sangat diharapkan ya Pak ya, dukungan keluarga yang kebetulan keluarganya ada yang sakit. Ya, Bapak BPJS ya? BPJS, oke, obatnya ditanggung kan ya Pak ya? Ya, mungkin memang agak diperlukan sedikit untuk transportasi ya Pak ya. Bapak tinggal di mana? Oh, sebulan sekali ke sini ya Pak ya. Jadi mohon ini jangan tetap dilanjutkan ya Bapak ya, jangan ditinggalkan. Apa yang Bapak lakukan itu sudah bagus ya. Itulah yang diharapkan dukungan keluarga untuk yang sedang sakit ya. Mudah-mudahan adiknya bisa terapinya bisa lebih baik, hasilnya lebih baik ya Bapak ya.